Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Saya kali ini ingin menjelaskan mengenai program menghitung gaji karyawan menggunakan C++. Maka dari itu, sebelum memulai, kita harus menjelaskan mengenai rules atau peraturan-peraturan yang akan kita gunakan supaya program yang kita buat dapat berjalan dengan baik. Rules pertama, dalam 1 bulan, jumlah jam kerja adalah 173. Apabila lebih, maka dihitung sebagai lembur. Rules kedua, upah lembur dibayar 20.000 per jam. Nah, seperti contoh, apabila seorang karyawan bekerja sebanyak 175 jam, akan dikurangi dengan 173 jam dan dikali dengan 20.000. Nah, jumlah itu akan menjadi upah lembur bagi karyawan tersebut. Rules yang ketiga, setiap karyawan akan dikenakan pajak sebesar 0,5% dari gaji pokok dan gaji lembur. Rules yang keempat, gaji pokok dan tunjangan pengabdian diberi 4 golongan. Golongan pertama, gaji pokok sebesar Rp1.486.000 dengan tunjangan pengabdian Rp250.000. Golongan yang kedua, dengan gaji pokok sebesar Rp1.926.000 dengan tunjangan pengabdian sebesar Rp300.000 dan seterusnya. Di antara 4 golongan ini, yang memiliki gaji pokok dan tunjangan pengabdian yang paling besar adalah golongan keempat, yaitu dengan besaran sekitar Rp2.899.500 dengan tunjangan pengabdian Rp400.000. Nah, setelah mengetahui rules yang akan kita lakukan pada program nanti, maka kita harus menentukan metode-metode yang akan kita lakukan. Yang pertama, metode array atau larik. Nah, di sini karena saya ingin menghitung lebih dari 1 karyawan, maka saya akan menggunakan metode array atau larik. Karena metode array atau larik ini dapat memuat lebih dari 1 variabel. Metode yang kedua, perulangan atau for. Nah, metode ini saya gunakan karena ada beberapa karyawan yang akan saya hitung ulang atau kita ulang perhitungannya dalam program ini. Dan yang ketiga, pemilihan switch case. Switch case akan digunakan untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan tunjangan dan gaji pokok dan yang didasarkan golongan-golongan tadi. Nah, setelah ini marilah kita lanjutkan untuk menghitung program penghitungan gaji karyawan dengan C++. Baik teman-teman, sesuai pada penjelasan saya di awal, saya di sini akan menjelaskan mengenai program yang sudah saya jelaskan di awal. Di sini saya menggunakan include IOStream. Include IOStream saya gunakan untuk membaca cout dan cin. Include Cuneo 8H saya gunakan untuk membaca fungsi gates. Include string saya gunakan untuk membaca variabel string. Pada awal saya mengetikkan usim namespace std, terus saya memasukkan in main. Nah, di sini saya mulai memasukkan variabel array dengan kapasitas 10. Di sini saya masukkan variabel array nama. Kemudian saya memasukkan injum pada baris berikutnya. Injum ini yang akan menjadi hasil dari gaji karyawan yang akan kita hitung nanti. Kemudian di sini saya menghitungkan jum, itu adalah jumlah, J kerja itu adalah jam kerja, J lembur adalah jam lembur, in gapok kemudian adalah gaji gapok, K lembur adalah gaji lembur, tun pengabdian adalah tunjangan pengabdian, pajak gapok adalah pajak gaji pokok, pajak lembur adalah pajak lembur, tot pajak adalah total pajak, dan gaji bersih. Gaji bersih ini yang akan menjadi hasil dari seluruh perhitungan mulai dari gapok hingga total pajak. Kemudian saya kembali pada cout. Cout ini di sini saya mengetikkan jumlah karyawan yang saya masukkan dalam variabel jum. Kemudian saya kembali pada perulangan for. Perulangan for di sini saya gunakan untuk menghitung
eh, eh, mulai dari nama karyawan, golongan, dan jumlah jam kerja karyawan. Di sini saya ketik karyawan karena kita akan menggunakan lebih dari satu karyawan. Kemudian masukkan nama karyawan, saya gunakan variabel nama. Kemudian masukkan golongan, saya gunakan gol. Kemudian masukkan jumlah jam kerja, saya masukkan dalam J kerja. Di sini sudah sampai pada switch atau golongan. Switch ini saya gunakan untuk menuliskan golongan-golongan yang saya tentukan pada awal tadi. Nah, golongan-golongan ini nantinya akan langsung dihitungkan pada karyawan-karyawan yang nanti kita hitungkan gaji mereka. Kemudian di sini if di sini jika jam kerja melebihi dari 173 maka dihitung sebagai jam lembur. Kemudian rumus jam lembur sama dengan jam kerja kurang dari 173. Dan apabila tidak ada jam lembur maka sama dengan 0. Kemudian rumus untuk gaji lembur dihitung sama dengan gaji lembur dikali 20.000. Karena pada awal saya mengatakan kalau upah lembur per jam sama dengan 20.000. Dan untuk pajak gaji pokok dihitung 0,5% dikali dengan gaji pokok. Dan pajak lembur sama dengan 0,5% kali gaji lembur. Untuk total pajak rumusnya sama dengan pajak gaji pokok dikali dengan pajak lembur. Kemudian gaji bersih dihitung sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan pengabdian ditambah gaji lembur dikurangi total pajak. Kemudian setelah saya mengetikkan itu, saya mengetikkan lagi di sini program menghitung gaji karyawan agar user dapat membaca apa yang kita ingin memprogramkan. Kemudian setelah ini saya mengetikkan ulang semua dari for, karena di sini kan kita menggunakan perulangan for, maka dari itu saya akan mengulang for dari bawah sini. Kemudian ditutup dengan fungsi gets. Setelah semuanya selesai, saya akan mulai mengcompile dan merun. Coba kita run. Oke, ternyata dia langsung jadi. Oke, kita masukkan di sini. Saya mau menghitung 2 karyawan. Dia minta nama, saya masukkan nama saya. Golongan saya, jumlah jam kerja saya. Nah, saya di sini dia langsung memunculkan hasil untuk karyawan pertama ya. Di sini contohnya saja Ivana dengan gaji pokok Rp1.926.000 dengan gaji lembur Rp300.000 dan gaji pokok Rp963.000. Terus gaji lemburnya 15.000 dan kemudian dijumlahkan hingga gaji yang diterima adalah 2.400.000. Ya, begitulah. Kemudian pada karyawan yang kedua saya masukkan nama Nina dengan golongan 3. Kemudian jumlah jam kerjanya 199 jam. Nah, di sini dia langsung memunculkan seluruh hasil dari karyawan pertama hingga karyawan kedua. Nah, dan pada awal tadi, saya kira ini merupakan kesalahan yang ini. Dan apabila ada teman-teman yang mengetahui, tolong memberitahukan kesalahan saya di mana. Sekian penjelasan dari saya. Saya harap penjelasan saya dapat berguna bagi teman-teman.